Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang pada saat ini melanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 110 sampai 112 yang berjudul Sababu Khairiyatil Ummatil Islamiyah wa Dzarbu Dzillati wal Maskanati 'alal Yahud. Sebab kenapa umat Islam adalah umat terbaik dan ditimpakannya kehinaan dan kerendahan atas kaum Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi di ayat ini sudah kita sampaikan ya, sebagian daripada penjelasannya, latar belakang atau sebab kita umat Islam diposisikan Allah Ta'ala sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, karena 3 alasan ini ya, yaitu amar ma'ruf, memerintahkan kepada hal-hal yang baik, yang ma'ruf, dan yang kedua wa tanhauna 'anil munkar, an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari segala macam bentuk kemungkaran. Yang ketiga iman billah, yaitu beriman kepada Allah. Jadi 3 inilah modal utama kita mendapat predikat sebagai khairu ummah. Apabila kita tinggalkan syarat-syarat ini, maka kita menjadi umat yang tidak di posisinya lagi ya, tidak mendapatkan predikat khairu ummah lagi apabila kita lepaskan diri kita dari sifat-sifat mulia ini. Kemudian ayat yang 111, la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yansarun. Mereka tidak akan membahayakan kamu. Kembalinya di sini adalah kepada ahlul kitab, orang-orang yang mendapatkan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka disebut ahlul kitab, yakni sahibul kitab, mendapatkan kitab samawi. Kaum Yahudi mendapatkan kitab Taurat, orang-orang Nasrani mendapatkan kitab Injil ya, sehingga mereka disebut ahlul kitab. Tetapi kebanyakan ya, yang disindir dalam ayat-ayat ini dan ayat sebelumnya adalah untuk orang-orang Yahudi. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Wa yuqatilukum, dan jika mereka memerangi kamu,
maka yuwallukumul adbar, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang ya, karena kalah. Tsumma la yunsurun, kemudian selanjutnya mereka tidak mendapatkan pertolongan. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bighadabi minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ini memang mukhatabnya walaupun ditujukan kepada ahlul kitab, tapi juga kepada kita semuanya, kaum muslimin ini. Selama kita tidak berpegang dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan tidak memegang teguh perjanjian dengan sesama manusia, hablum minallahnya buruk maupun hablum minasnya buruk, maka kita juga mendapatkan ancaman kehinaan dan juga mendapatkan murka dari Allah sebagaimana yang didapatkan oleh kaum ahli kitab ini. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas ya. Inilah ayat yang sudah kita baca sebagian dan sudah kita jelaskan ya. Insyaallah akan kita teruskan ya. Jika mereka memerangi kalian, maka mereka akan kalah. Mereka tidak akan bisa menang dan tidak bisa mengalahkan kalian selama mereka masih berada di dalam kefasikan mereka, dan selama kalian masih menjaga kedudukan kalian sebagai umat terbaik dengan menjaga ketiga unsur atau elemen di atas, amar ma'ruf, nahi mungkar, serta beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, apabila datang kebenaran maka kebatilan akan sirna ya. Karena sifat dari kebatilan itu adalah sirna, hilang. Jadi harus ditampilkan dulu ya kebenarannya, akan bisa menggeser kebatilan. Selama kebenaran diam saja, tidak berkiprah ya, tidak berperan, orang-orang yang berada pada kubu kebaikan al-haq tidak menggeser kepada kubu al-batil, maka kebatilan tetap eksis terus. Nah, jadi disinilah pentingnya usaha dari kita ya, sebagai manusia dan juga kaum muslimin khususnya. Kalaupun mereka pada saat ini orang-orang non-muslim mendapatkan kemenangan, maka ini ya bisa menjadi evaluasi. Bisa jadi kaum muslimin meninggalkan salah satu dari 3 kualifikasi ini. Boleh jadi mereka sudah tidak peduli lagi dengan amar ma'ruf ya, memerintahkan kepada kebaikan. Boleh jadi mereka tidak peduli dengan nahi mungkar, dan juga mungkin bisa jadi keimanannya masih dipertanyakan. Nah, inilah evaluasi otokritik untuk kita semuanya ya. Berita gembira ini telah dapat diraih oleh umat Islam terdahulu, sehingga mereka berhasil mengalahkan kaum Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan kaum Yahudi Khaybar. Sudah sebagian kita singgung di sini ya. Ini diurutkan secara waktu. Bani Qainuqa terusir terlebih dahulu ya, pada selesai perang Badar ya, perang Badar bulan Ramadan
tahun 2 Hijriah. Nah, Bani Qainuqa ini terusir pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Mereka ini sebenarnya punya keahlian dalam bidang membuat senjata dan juga barang-barang pecah belah. Jadi pada saat kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan di perang Badar, itu ada unsur kesombongan pada orang-orang Bani Qainuqa ini, bahwasanya yang dihadapi oleh kaum muslimin ini dari orang-orang pedalaman yang tidak ahli dalam perang. Nah, coba mereka berhadapan dengan kami. Nah, itulah bentuk kesombongan Bani Qainuqa ini yang sudah kita ceritakan, dipicu oleh pelecehan kepada seorang muslimah ya, sehingga auratnya tersingkap itu. Dan inilah yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan pasukan dan mengusir mereka, mengalahkan mereka ya. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka dalam keadaan terhina. Bani Nadir yang mendapatkan janji-janji dari orang-orang munafik, terutama dari Abdullah bin Ubay bin Salul ya, apabila mereka diusir akan dibela, apabila mereka diperangi akan dibantu oleh orang-orang munafik. Nah, ternyata itu tidak terbukti ya. Orang-orang Bani Nadir ini mengingkari perjanjian yang sudah dibuat. Ada Piagam Madinah, ini kelanjutan ya dari Piagam Madinah yang mereka ingkari. Mereka akhirnya diancam oleh Rasulullah SAW, dikepung bentengnya ya, kemudian dibakar, dijatuhkan korma-korma. Jadi penjelasan lengkap tentang pengusiran ya Bani Nadir itu bisa dibaca di surat Al-Hasyr. Itu kisah tentang pengusiran Bani Nadir. Mereka ini mendapatkan janji-janji palsu ya dari orang-orang munafik. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, dan seterusnya itu ya. Ternyata mereka tidak mendapatkan pertolongan dari orang-orang munafik, dan akhirnya mereka pun juga terusir dari kampung mereka ya, dari benteng mereka. Selanjutnya Bani Quraidah ini setelah perang Khandaq atau perang Ahzab ya, yaitu diusirlah orang-orang Bani Quraidah pada tahun 5 Hijriah. Orang-orang yang ikut terlibat dalam membantu orang-orang Quraisy memerangi kaum muslimin, mengepung pada peristiwa perang Khandaq, itu mendapatkan hukuman mati ya, lewat fatwa dari Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang tokoh orang Ansor ini ya. Jadi orang-orang Bani Quraidah juga akhirnya terusir dari Madinah. Nah, yang terakhir ini adalah kaum Yahudi Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Nah, peristiwa Khaybar inilah yang menjadikan mereka terusir terakhir, dan nanti berikutnya pada pembersihannya itu ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, inilah yang mereka terkalahkan oleh kaum muslimin ya, karena mereka sendiri yang melanggar perjanjian, tidak bisa hidup rukun bersama dengan kaum muslimin. Perayaan kemenangan-kemenangan seperti ini tergantung kepada pembelaan terhadap agama Allah, seperti yang dijelaskannya di dalam ayat surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di sini ada janji yang disampaikan Allah Ta'ala, siapapun kita kaum muslimin yang berjuang fisabilillah, menegakkan kalimat Allah, berperang karena Allah untuk mendakwahkan Islam ini, menghilangkan segala macam bentuk kekafiran, kesyirikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kelompok ini dan juga meneguhkan kedudukan, mengeksiskan kaum muslimin. Dan tergantung juga kepada penjagaan dan perealisasian ketiga unsur atau elemen yang disebutkan di atas.
dan yang disebutkan pula di dalam berbagai ayat yang lain, seperti di dalam ayat yang menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang berjuang ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang jihad, mujahadah ya, perjuangan selama kaum muslimin konsisten dengan kebenaran ya. Jadi dalam segala peperangan banyak sekali nasihat-nasihat yang diwasiatkan oleh para pemimpin Islam, baik itu oleh Rasulullah secara langsung ataupun generasi-generasi sesudahnya. Para khalifah sesudahnya ketika mengirim pasukan untuk menghadapi musuh, maka harus dijaga syariat atau sunnah-sunnah dan harus menjauhi segala macam kemaksiatan, segala macam kemungkaran. Itulah yang menjadi aspek penting dalam meraih kemenangan ya. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu hanya datang dari Allah, bukan dari yang lain. Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan kepada umat Islam dalam segala macam jenis peperangan ya. Dan kalau kita lihat peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir, apakah dari kaum Quraisy, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Persia, orang-orang Romawi dan lain-lain, itu rata-rata jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang atau pada menghadapi musuh-musuhnya ya. Kecuali di perang Hunain yang saat itu menjadikan kaum muslimin ujub. Nah, justru dengan ujubnya itulah pada awal peperangan mereka mendapatkan kekalahan. Nah, jadi pada saat kaum muslimin berjuang dengan keyakinan Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan, mereka totalitas dalam bertawakal, walaupun jumlah mereka sedikit, maka ini justru akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dalam lintasan sejarah di antara kaum muslimin yang saat itu jumlah pasukannya lebih banyak pada era-era sesudahnya ya, yaitu pada saat kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel ya, di bawah perjuangan fenomenal pemimpin besar yaitu Muhammad Al-Fatih. Nah, saat itu jumlah kaum muslimin pasukannya lebih banyak, sekitar 250.000 pasukan atau tentara menghadapi pasukan Konstantinopel atau Romawi Timur yaitu kurang lebih 48.000. Nah, ini jumlah kaum muslimin lebih banyak dan mendapatkan kemenangan. Faktor utamanya itu karena kualitas tentara yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi penaklukan Konstantinia atau Konstantinopel ini adalah mewujudkan nubuat, ramalan, prediksi kenabian yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, latuftahanal Konstantiniyah, pasti suatu saat nanti akan ditaklukkan Konstantinopel. Fani'mal jaishuha wa ni'mal amir amiruha, sebagus-bagus pasukan adalah pasukannya dan sebaik-baik pimpinan panglima adalah panglimanya. Itu baru diwujudkan pada era Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 itu ya. Nah, kualitas ibadah dan moralitas para tentara saat itulah yang menjadi faktor kemenangan dari Allah Ta'ala ya. Salah satunya adalah dibuktikan pada saat kaum muslimin mau masuk ke benteng pertahanan ya. Itu mereka melaksanakan sholat Jumat yang saat itu jumlah kaum muslimin ya banyak, sholat Jumatnya kurang lebih dilaksanakan mengekor, yaitu 4 kiloan ya, panjangnya barisannya itu 1,5 kilo itu sudah mau benteng pertahanan dari Konstantinopel itu. Nah, pada saat Muhammad Al-Fatih menunjuk imamnya, bagaimana cara ini, unik caranya ya. Siapa yang berhak untuk mengimami itulah yang paling bagus kualitas ibadahnya. Bagaimana cara menyeleksinya ya? Pada saat itu seluruh pasukan berdiri semuanya, dipimpin oleh, dikatakan oleh Syekh atau Muhammad Al-Fatih pada saat itu, walaupun usianya masih sangat muda ya.
siapa di antara kita semua yang selama masa balik sampai sekarang itu meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib ya, salah satu di antara sholat wajib itu pernah ada yang meninggalkan, maka silahkan duduk. Wah, ternyata saat itu tidak ada satupun di antara tentara yang duduk. Artinya mereka mulai balik sampai saat itu semuanya konsisten sholat 5 waktunya, tidak ada yang meninggalkan. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian, di antara kita semuanya yang sejak balik sampai sekarang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Silakan duduk. Nah, maka sebagian duduk, berarti lolos ini ya, terlewat audisinya ya, tidak lolos audisi yang duduk ini. Nah, pertanyaan yang ketiga ini ya, yang akhirnya menjadi tes yang paling akhir ini ya. Pertanyaannya, siapa di antara kita semuanya yang sejak balik sampai saat ini pernah meninggalkan sholat tahajud? Maka saat itu seluruh tentara duduk kecuali satu orang, beliau sendiri ya, Muhammad Al-Fatih, yang masih tetap berdiri. Artinya apa? Sejak usia balik sampai saat itu beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud. Jadi ini ya, faktor kemenangan kaum muslimin pada saat itu dikarenakan kualitas ibadahnya ini. Belum lagi ibadah yang lainnya, itu baru ukuran kecil ya. Jadi sisi tahajud ini adalah menjadi parameter ruhiyah ataupun spiritual daripada umat atau kaum muslimin lah. Nah, jadi inilah kemenangan itu didapatkan karena kaum muslimin dekat dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang akhirnya menganugerahkan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ini sebagai kelanjutan ayat 111 yang memberikan isyarat kepada kita adanya transaksi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli jiwa dan harta kaum muslimin dengan harga surga. Ada transaksi di situ ya. Terus sampai merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata. Siapa dan bagaimana kualifikasinya orang-orang yang mendapatkan kemenangan? Yaitu at-taibunal abidun, orang-orang yang bertaubat dan beribadah. Alhamiduna saihun, orang-orang yang selalu memuji Allah, yang mengembara demi ilmu dan agama, melakukan perjalanan untuk belajar dan menyebarkan dakwah Islam. Ar-raki'una sajidun, orang-orang yang rukuk dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar. Wal hafizuna li hududillah, yaitu orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah, tidak menerjangnya. Mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah, berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwasanya mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan, baik itu di dunia apalagi di akhirat ya, dengan sifat-sifat yang mulia ini. Intinya adalah bahwa kemenangan bukanlah sebuah hadiah gratis seperti yang diperkirakan oleh orang-orang yang tertipu dan terpedaya. Akan tetapi kemenangan bisa didapat dengan syarat, yaitu dengan menunaikan unsur-unsur pokok agama. Selama kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kekuasaan dan kemuliaan. Selama mereka adalah orang-orang fasik, melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala, keluar dari koridor ketaatan dan keimanan, maka mereka akan tetap menjadi orang-orang yang hina
dan dikalahkan. Kalaupun ada pertanyaan, misalnya ya, pada saat ini kira-kira ya, kelompok yang berkuasa lah ya, yang menang dalam kontestasi suksesi kepemimpinan secara nasional ataupun dalam bentuk kedaerahan ya, yang lebih kecil, kenapa seolah-olah ini dalam kasat mata pandangan kita ya, dan Allah yang maha tahu dengan isi hati masing-masing ya, tetapi secara kolektif seolah-olah mereka ini belum memenuhi kualifikasi ini gitu. Mengapa mereka mendapatkan kemenangan dan kaum muslimin atau kelompok yang mewakili kaum muslimin belum mendapatkannya? Nah, barangkali ada pertanyaan begitu ya. Inilah yang disebut dengan pergiliran kekuasaan ya. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan di antara manusia. Ada pergiliran kekuasaan. Dulu yang mendapatkan kemenangan-kemenangan itu bukan hanya dari pasukan yang berpihak kepada kebenaran saja. Pasukan Talut yang menang melawan Jalut dengan jasa ataupun keberanian daripada Daud alaihissalam saat itu. Pasukan Nabi Sulaiman yang bisa menaklukkan dunia, mendapatkan kekuasaan yang tidak tertandingi saat itu. Dan juga kelompok-kelompok kaum muslimin yang lainnya, mereka mendapatkan kemenangan, tetapi saat-saat yang lainnya mereka juga terkalahkan sebagian kelompok kaum muslimin oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Pergiliran kekuasaan itu sudah biasa. Ketika kemenangan itu didapatkan oleh kaum muslimin, itu adalah nikmat datang dari Allah Ta'ala. Tapi ketika kemenangan itu didapatkan oleh orang-orang yang non-muslim ataupun muslim yang fasik, muslim yang tidak kuat keimanannya, yang tidak memenuhi kualifikasi, maka itu bisa disebut dengan istidraj, kemanjaan, dielu-elu. Mereka masih dimanjakan Allah Ta'ala, dikasih kesempatan. Apakah mereka terus menerus dalam kefasikannya ataukah bertaubat? Nah, mereka masih dikasih kesempatan ya, karena kenikmatan ini kan salah satu nikmat, salah satu rezeki juga. Karena dengan kemenangan itu kita bisa mengekspresikan, mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman yang lebih real dalam bentuk kebijakan dan juga peraturan-peraturan. Nah, seperti pernah kita singgung ini ya, tentang amar nahi munkar dalam bentuk jabatan dan kekuasaan ini. Sehingga kalaupun mereka mendapatkan bagi yang tidak beriman ataupun muslim tapi yang fasik, ini istidraj. Surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika manusia lupa terhadap peringatan Allah, mereka dibukakan segala macam pintu-pintu rizki, termasuk pintu-pintu kemenangan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, terus tenggelam dalam kemaksiatannya, dalam kefasikannya, tenggelam euforia dalam kemenangan yang berdasarkan kecurangan misalnya, maka akhadnahum baghtatan, diambil seketika oleh Allah Ta'ala, fa idahum mublisun, saat itulah mereka dalam keadaan berputus asa. Dan itu sangat mudah. Betapa dalam sejarah Allah Ta'ala sangat mudah mematikan Namrud hanya dengan seekor nyamuk saja. Itu gagah perkasanya Namrud tidak ada artinya sama sekali. Fir'aun yang begitu zalimnya, begitu ditakuti dan bahkan mengaku Tuhan, dengan hina ditenggelamkan di Laut Merah. Dan juga para pimpinan, pemimpin-pemimpin yang zalim yang lainnya, tidak ada artinya kekuasaan dan jabatan mereka. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk menghinakan mereka. Maka begitu pula generasi yang sesudahnya, mereka yang terlibat dalam proses kezaliman, mereka mendolimi rakyatnya, tidak menegakkan keadilan dan sebagainya, maka mereka ini
pada saatnya ketika tidak bertaubat dari segala macam kezalimannya, kefasikannya, akan mengikuti para pendahulunya. Akhirnya nanti adalah menjadikan mereka terhina ya, oleh perbuatan mereka sendiri. Jadi kita tunggu saja. Ini kan ceritanya masih panjang ya, episodenya masih panjang, belum selesai ya, belum tuntas. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, dampak yang baik itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka dimanapun mereka berada, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan rasa aman dan tentram kecuali dengan dua hal, yaitu janji Allah dan janji manusia. Yang dimaksud mereka di sini kembali kepada tadi ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi tadi. Adapun janji Allah adalah apa yang ditetapkan oleh syariat untuk mereka berupa jaminan keamanan, larangan mengganggu mereka, dan persamaan hak dan kewajiban. Jika mereka mengadakan akad sebagai kafir dhimmi, membayar jizyah dan mematuhi hukum dan aturan-aturan syariat Islam ya. Jadi kafir dhimmi ini kalau ada daulah Islamiyah, negara Islam baru berlaku ya. Ada jenis-jenis kafir. Kafir dhimmi adalah kafir yang berada di bawah naungan daulah Islamiyah, membayar jizyah, membayar kewajibannya semacam pajak atau upeti ya. Mereka ini mendapatkan hak-hak sama seperti kaum muslimin. Kata Rasulullah dalam hadis, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang memusuhi orang kafir dhimmi, maka akulah yang menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Ada lagi kafir mu'ahad, kafir yang berada di negara lain tapi terikat perjanjian dengan negara Islam, maka mereka pun juga dilindungi oleh negara Islam ini dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tentunya ya. Dan ada kafir harbi ya, kafir yang memerangi. Nah, jadi kafir harbi inilah kafir yang selalu memusuhi, maka inilah yang berhadapan-hadapan diperangi oleh kaum muslimin. Nah, jenis kafir yang harbi ini. Jadi selama mereka tunduk menjadi kafir dhimmi, melaksanakan kewajiban membayar jizyah, mematuhi hukum dan aturan, maka selama itu pula mereka mendapatkan hak-hak dan juga dipenuhi kehormatan dan juga keamanannya. Nah, inilah yang disebut dengan janji Allah Ta'ala yang harus ditetapkan, harus dipenuhi. Adapun janji manusia, hablum minan nas, adalah apa yang dijanjikan kepada mereka berupa keamanan yang diberikan oleh seorang mukmin, walaupun ia adalah seorang wanita, seperti orang kafir yang mengadakan gencatan senjata, orang kafir yang menjadi sekutu, dan orang kafir yang menjadi tawanan. Nah, jadi mereka pun juga mendapatkan perlindungan. Apalagi kalau terikat perjanjian koalisi misalnya pada saat perjanjian Hudaybiyah, walaupun orang-orang muslim ketika terikat koalisi dengan kaum muslimin, yaitu Bani Khuza'ah bekerja sama dengan kaum muslimin, maka siapapun nantinya yang memerangi Bani Khuza'ah maka akan berhadapan dengan orang-orang muslim yang ada di Madinah. Nah, itulah akhirnya orang-orang Bani Bakar yang berkoalisi dengan orang-orang Quraisy melakukan konspirasi dan berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah, dan akhirnya itulah yang menjadi latar belakang terjadinya penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah ya. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, kaum muslimin saat itu bersabar menyusun kekuatan, baru 2 tahun berikutnya mereka ada kesempatan untuk menaklukkan kota Mekah, dan kota Mekah akhirnya tertaklukkan tanpa pertumpahan darah karena orang-orang kafir sudah menyerah. Begitu juga seperti seorang pedagang yang mengadakan transaksi jual beli di dalam kawasan Islam atau di sekitar perbatasan luar untuk saling tukar menukar kemanfaatan hasil produksi dan barang-barang dagangan lainnya. Hal ini seperti apa yang bisa kita lihat pada kaum Yahudi di Palestina. Nah, ini dulu ya, sebelum terjadi
kecamuk seperti sekarang akhir-akhir ini, 1 atau 2 pekan ini ya, berupa jaminan keamanan dan perlindungan bagi mereka, baik mereka berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan negara-negara besar lainnya. Jadi orang-orang penduduk negara Israel ini bukan asli sana. Mereka rata-rata adalah para pendatang dari mana-mana ya. Kalau dari sisi agama, mereka ini kan jumlahnya kurang lebih 9, sekian juta. Itu memang mayoritas beragama Yahudi, 6,8 atau 6,9 juta itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, jumlah mereka ini mirip dengan kaum Yahudi yang ada di Amerika ya. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya di dunia ini jumlahnya tidak banyak, 14 atau 15 juta saja. Lebih banyak dari maksudnya tidak ada separuh dari penduduk Jawa Timur. Penduduk Jawa Timur ini 31 juta. Nah, jadi kalau mereka 15 juta ya nggak ada separuhnya kan. Tetapi mereka menguasai ya, seolah-olah menguasai dunia ya, dengan ya akal bulusnya dan lain-lainnya lah ya. Jumlah di Amerika ya sekitar 6,9 jutaan, di Israel itu sekian itu, dan yang lainnya tersebar di dunia. Di Eropa ada, termasuk sebagian kecil di Indonesia juga ada. Mungkin hanya sekitar 200-an saja di Indonesia berada di Sulawesi Utara ya. Mereka menjadi minoritas ya, tidak berani macam-macam ya. Ada sebagian yang pindah agama ke agama Nasrani. Jadi walaupun saat itu mereka pendatang, tetapi mendapatkan perlakuan ya. Pada saat Umar bin Khattab menaklukkan Palestina saat itu lewat kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah ya, menaklukkan Palestina dibantu oleh Khalid bin Walid. Tokoh-tokoh Yahudi saat itu ingin supaya Khalifah Umar datang langsung dari Madinah jauh-jauh untuk tanda tangan perdamaian di sana di Palestina. Beliau datang dan menjadi kekaguman tersendiri ya. Khalifah Umar yang namanya sangat ditakuti ternyata datang dalam penampilan yang sangat sederhana, hanya menaiki unta, pakaiannya sangat biasa, dan hanya didampingi oleh 1 ajudan saja. Tidak ada pengamanan ketat, padahal jalannya jauh dari Madinah sampai ke Palestina itu ya. Nah, terus di sana ada perjanjian yang saat itu kaum muslimin hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, rukun damai. Nah, itulah Islam yang membuktikan kedamaian di sana. Pada saat itu sempat Umar bin Khattab diperintah atau disuruh oleh tokoh di sana ya, oleh pendeta di sana untuk sholat di gereja. Tapi Umar tidak mau. Umar tidak mau. Apa alasannya ya? Alasannya jangan sampai terkesan nanti saya sholat di situ dan akhirnya menjadi legitimasi bagi kaum muslimin untuk merubah gereja menjadi masjid. Sampai seperti itu ya tingkat toleransinya Umar bin Khattab. Jadi itu contoh real ya dalam kepemimpinan dan dalam sejarah. Khalifah Umar yang demikian tegasnya itu sangat toleran dalam bab ini. Yang ini harus kita sampaikan ya kepada orang-orang non-muslim itu. Itulah contoh keteladanan dari para pimpinan kita dalam bab toleransi. Nggak usah ngajari kaum muslimin untuk bab toleransi ini karena sudah banyak contohnya. Kalau terjadi konflik dan sebagainya, yang mengawali mereka, yang berkhianat itu adalah orang-orang non-muslim. Kita ini sebagai objek saja yang dikhianati gitu ya. Nah, jadi inilah ya kisah-kisah yang perlu untuk kita telaah ulang dalam sejarah sebagai bentuk keteladanan kita ya, atau kita berkaca dari sejarah. Banyak sekali manfaat dan pelajaran bisa kita ambil. Allah juga menjadikan mereka selalu berada dalam murkanya, selalu dilingkupi kehinaan dan kerendahan, seperti melingkupinya sebuah tempat terhadap apa yang berada di dalamnya.
Mereka menjadi orang-orang yang hina dan menjadi bawahan umat lain, selalu berada di dalam kehinaan, selalu butuh dan menjadi komunitas nomor 2. Mereka terpencar dan terpisah-pisah di berbagai penjuru dunia, meskipun jumlah mereka sebenarnya hanya sedikit, tadi sudah saya sampaikan jumlah nominalnya mereka ya. Mereka akan tetap berada di dalam kondisi seperti itu meskipun mereka telah melakukan berbagai usaha dan upaya mati-matian untuk bersatu dan mukim di tanah-tanah jajahan di Palestina, dan meskipun mereka menjadi orang-orang kaya, mampu mengumpulkan harta kekayaan yang melimpah dan mampu menguasai roda perekonomian dunia. Sehingga salah satu di antara bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah diantaranya, di samping doa, kontribusi berupa dana, kalau tidak mampu paling tidak dengan memboikot produk-produk Israel yang mereka memberikan kontribusi yang banyak, sangat signifikan. Jumlah-jumlahnya saya tidak hafal, produk-produknya juga saya tidak sebutkan, insya Allah sudah saling kita fahami lah ya. Mereka ini kalau kita ikut membeli produk-produknya, maka berarti kita telah ikut berkontribusi memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi kepada pembelian senjata, ada tank, ada rudal, ada bom kepada orang-orang Israel yang itu ditujukan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi inilah PR ya bagi kita semuanya untuk ikut memiliki kepedulian. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk di antara golongan mereka ya. Kemudian Allah menjelaskan sebab semua itu, yaitu mereka selalu dilingkupi kehinaan, kerendahan dan murka dari Allah, sebab mereka yang alami tersebut adalah dikatakan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, pembunuhan terhadap para nabi tanpa ada alasan yang benar yang diberikan oleh syariat mereka untuk melakukan pembunuhan tersebut. Mereka melakukan kejahatan berupa pembunuhan terhadap orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ini alasannya. Apa alasan orang-orang Palestina sebagai penduduk asli kok malah dijajah itu ya? Ini karena mereka tidak suka dengan syahadatnya kaum muslimin, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dikarenakan dorongan sikap sombong, angkuh, perasaan benci dan hasud, padahal mereka sadar dan yakin bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah sebuah kesalahan dan kejahatan. Ini merupakan sebuah bentuk celaan dan kecaman yang sangat keras terhadap mereka ya. Keberanian mereka melakukan semua ini dan sikap mereka yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan keberanian membunuh para rasul Allah, semua ini tidak lain dikarenakan gemarnya mereka melakukan kemaksiatan dan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, tenggelam di dalam kemaksiatan yang terus-menerus melanggar, menentang syariat dan aturan-aturan Allah. Jadi kalau nafsu sudah ditaati, maka sudah susah untuk dikendalikan ya. Salah sumulikat, ada 3 akhlak, 3 hal yang bisa merusak. Yang pertama syuhun muta', yaitu kebakhilan yang ditaati, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjubnya seseorang pada diri sendiri. Nah, ini pada poin kedua ini ya. Kalau nafsu syahwat sudah diikuti atau sudah dilaksanakan, tidak dikendalikan, maka terus akan melakukan pelanggaran, tidak ada kata puasnya. Karena barang siapa yang terbiasa melakukan kemaksiatan dan melanggar hukum-hukum Allah, maka ia akan menganggap remeh setiap sesuatu yang haram dan mungkar di dalam kehidupan ini. Itulah sifat nafsu ya, yang mirip seperti anak kecil yang ngokong gitu. Misalnya ya, cucu kita atau siapa ya, mungkin tetangga atau yang lain yang aktifnya luar biasa ya. Kalau tidak dilarang itu ya akan terus ya. Misalnya anak yang sudah bisa nulis-nulis ya, pakai spedol, terus di rumah ada ini ya, tembok ya, temboknya bersih ya, spedolnya baru. Kalau 1 titik 2 titik
dilarang orang tuanya, jangan dok, jangan le, ini ada papan tulisnya, di sini nulisnya, jangan di situ. Insya Allah dia terkendali. Tapi kalau kita biarkan ya, temboknya full nanti ya, full ininya ya, tulisannya ya. Kalau nggak dilarang, naik-naik pohon ya. Nah kurang lebih seperti itulah orang-orang contoh daripada Israel ya, dengan segala macam pelanggaran hukumnya ini ya, karena mereka mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dan menjadikan kita istiqomah di jalan kebenaran, sehingga insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.